dari Christine Ronaldi Sirait. Saya sendiri Claudia Lorenzi Stofful, ada Anita Cynthia Clarita Tarihoran, Adrian Timothy, serta Cindy Natalia Guto. Baiklah, untuk algoritma yang pertama akan saya bacakan. Yang pertama yaitu bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sorting yang paling populer dan sederhana di antara algoritma lainnya. Proses pengurutan pada algoritma ini dengan membandingkan masing-masing elemen secara berpasangan lalu menukarnya dalam kondisi tertentu. Proses ini akan terus diulang sampai elemen terakhir atau sampai tidak ada lagi elemen yang dapat ditukar. Inilah kenapa algoritma ini diberi nama bubble, di mana gelembung yang terbesar akan naik ke atas. Selanjutnya, alur kode dari bubble sort yang pertama yaitu kita hitung jumlah list menggunakan len atau array sebagai parameter perulangan. Buat dua perulangan untuk membandingkan elemen pada list. Yang ketiga, bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua menggunakan if. Lalu, jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, maka tukar posisinya. Selanjutnya, jika elemen kedua lebih besar daripada elemen pertama, maka biarkan saja. Dan langkah yang terakhir yaitu mengulang langkah 3-5 yang diulang sampai elemen terakhir atau perulangan selesai. Berikut adalah contoh dari bubble sort. Bubble sort untuk mengurutkan secara descending dari yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu kita hanya perlu mengubah perbandingannya atau if-nya. Dari yang tadi elemen besar ditukar menjadi elemen kecil, sekarang elemen kecil ditukar menjadi elemen yang besar. Yang kedua ada selection sort. Selection sort adalah algoritma sorting yang mengurutkan data dengan cara mencari elemen paling kecil dari list, lalu menukarnya, kemudian elemen tersebut diurutkan ke yang paling awal. Dalam algoritma ini memiliki konsep yang sama dengan bubble sort, yaitu membandingkan dan menukar. Tetapi dalam selection sort, ia akan mencari indeks dengan elemen paling kecil. Ketika sudah ketemu, elemen pada indeks itu akan ditukar dengan elemen pada indeks pertama. Begitu seterusnya sampai perulangan selesai atau tidak ada lagi elemen yang bisa ditukar. Alur kode dari selection sort yaitu yang pertama, kita cari dahulu jumlah elemen pada list dengan len atau array-nya tadi. Yang kedua, lakukan perulangan pertama yang di dalamnya terdapat kode untuk mencari nilai minimum dan menukar nilai. Yang ketiga, jika kalian memperhatikan terdapat min index yang berperan untuk menampung indeks dengan nilai terendah. Yang keempat, pada perulangan kedua, setiap elemen akan terus dibandingkan menggunakan if untuk mendapatkan indeks dengan nilai terkecil. Pada perulangan kedua, semua elemen setelah elemen ke i atau i tambah 1 saling dibandingkan untuk mencari nilai terkecil. Lalu setelah menemukan elemen dengan nilai terkecil, itu ditukar dengan nilai ke i. Yang terakhir, hal tersebut diulang sampai perulangan pertama selesai atau tidak ada elemen yang untuk diulang kembali. Berikut adalah contoh selection sort. Bagaimana untuk descending order menggunakan selection sort? Sama seperti sebelumnya, maka kita hanya tinggal mengubah perbandingannya saja atau yang disebut dengan if. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Christine Ronaldi Sirait. Insertion sort. Insertion sort adalah algoritma yang melakukan pengurutan dengan membandingkan elemen satu dengan elemen lainnya dalam sebuah list. Elemen yang dibandingkan akan ditempatkan ke posisi yang sesuai atau urut pada list. Analoginya seperti mengurutkan kumpulan kartu. Setiap kartu yang kalian ambil, kalian bandingkan terlebih dahulu ke kumpulan kartu yang sudah diurutkan. Dan ketika tahu urutan keberapa, kalian selipkan kartu itu ke tumpukan kartu agar urut. Alur kode dari insertion sort adalah yang pertama, kita mulai dari perulangan elemen kedua atau yang dari pertama sampai elemen terakhir. Tidak dari elemen pertama karena elemen pertama adalah elemen yang dibandingkan oleh elemen lain. Variabel k item adalah tempat untuk menampung elemen yang akan diposisikan. Sedangkan variabel j dengan nilai i dikurang 1 adalah tujuan indeks yang nantinya elemen k item akan ditempatkan. Menggunakan perulangan while yang memiliki kondisi selama j lebih besar sama dengan 0 dan elemen indeks j lebih besar dari key item, maka elemen yang lain akan digeser dan indeks j diperbarui.
Setelah tidak ada lagi elemen yang lebih besar dari key item, maka perulangan while akan terhenti. Lalu yang selanjutnya, tempatkan elemen pada key item ke indeks J tambah 1. Karena sebelumnya kita memberikan nilai I kurang 1 yang seharusnya tidak sesuai. Lalu untuk descending order menggunakan insertion sort, kita tinggal ubah pembandingnya pada saat while. Berikut ini saya sertakan juga contoh insertion sort. Selanjutnya RSA. RSA atau Reverse Samir-Edelman adalah algoritma untuk generate public key paling populer di dunia. Algoritma ini telah bertahan dari serangan selama lebih dari 30 tahun, dan oleh karena itu dianggap cukup aman untuk standar sistem keamanan data. Algoritma ini biasa digunakan dalam mengamankan data konfidensial atau enkripsi dan autentikasi atau digital signature. RSA juga menggunakan kedua privat dan public key saat proses enkripsi dan dekripsi. RSA bisa diibaratkan seperti koper yang akan dikirim. Privat key adalah kopernya dan public key adalah isi dari koper tersebut. Ketika koper sudah sampai, kunci yang digunakan untuk membuka dan menutup tetap sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cindy Natalia Gultom. RC4 atau reverse kode 4 merupakan algoritma enskripsi simetrik, di mana kunci yang digunakan sama dengan enskripsi dan deskripsi data. Contoh standar keamanan atau enskripsi komunikasi wireless yang digunakan adalah WEP atau Word Equivalent Privacy. Selanjutnya adalah GHOST. GHOST merupakan algoritma blok cipher kunci simetris diciptakan oleh pemerintah Rusia dan Soviet. Algoritma ini diimplementasikan dalam OpenSSL dan library kriptografi lainnya. Diagram GHOST ini berisi sekitar 354 bit informasi, ukuran kunci bertambah 610 bit. Implementasi hanya menggunakan operasi dan tipe data yang secara default ada dalam Python. Selanjutnya ada Blowfish. Blowfish adalah algoritma blok simetris yang didesain oleh Bruce Scheiner. Memiliki blok data tetap sebesar 8 byte dan memiliki panjang kunci atau key yang bervariasi, mulai dari 32 sampai 448 byte. Blowfish dipercaya sangat cepat dan aman, namun kunci yang dimiliki oleh algoritma ini cukup besar untuk menahan serangan brute force. Selanjutnya akan dibacakan oleh Timothy. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang AES, di mana berbeda dengan DES. Untuk AES ini yang memiliki kepanjangan Advanced Encryption Standard, yang berarti algoritma simetrik key yang melakukan operasi yang sama setiap kali. AES juga memiliki blok tetap sejumlah 128 byte yang nantinya akan menjadi 3 kunci yang masing-masing memiliki panjang 128, 192, dan 256 byte. AES dikenal juga cukup cepat dan aman, serta secara de facto diakui sebagai standar algoritma enkripsi simetris. AES menjadi standarisasi enkripsi dikarenakan menggunakan lebih dari satu kunci serta menguji keaslian data. Udah, Kak. Selanjutnya DES. DES atau Data Encryption Standard adalah standar enkripsi data menggunakan algoritma symmetric encryption. Pada algoritma ini, kunci atau key hanya memiliki ukuran blok data tetap sebesar 8 byte. Tetapi script key yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi ada 64 byte. 56 byte di-generate secara random dan 8 byte digunakan untuk error checking. Dalam melakukan deskripsi bisa diibaratkan seperti membuka pintu
yang terkunci. Kita membutuhkan kunci atau key untuk membukanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan kriptografi dengan aplikasi Python yang dihubungkan melalui aplikasi Visual Studio Code. Di sini kami menggunakan algoritma DES, enkripsi, dan dekripsi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menampilkan hasil kerja kelompok kami tentang kriptografi dengan Python dengan menggunakan algoritma DES. Di sini saya sudah menampilkan coding dari algoritma DES encryption dan decryption algoritma. Ini tahap-tahapnya. Ini DES enkripsi. Ini coding-codingnya. Ini tahap-tahapnya. Sini saya menampilkan coding dari deskripsi, coding key processingnya. Ini adalah coding-codingnya. Shift the key in 16 rounds. Baiklah, saya sudah menunjukkan coding-codingnya dan ini cara runningnya. Kita runkan. Cara menjalankan algoritma DES. Pertama kita isi key-nya dari arus 8 bit. 1 2 3 4 0 9 8 7. Kita tulis the plain text-nya dengan nama saya suka. Visit inskripsinya dan hasil dari ciphertext-nya AED 73F176201C4FO. Coba kita copy ciphertext-nya dan terus kita hapus, kita clear dua-duanya. Kita klik di ciphertext-nya sama seperti tadi, kita deskripsikannya. Sini tetap sama saya suka. Clear, ini untuk gunanya untuk menghapus setiap dari plain text dan ciphertext-nya. Kalau menampilkan inskripsi, kita klik dari plain text-nya terus nampil ke ciphertext. Tapi kalau misalnya deskripsinya, kita ketik dari ciphertext-nya nampil ke plain text. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada salah, terima kasih.